Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu supaya proses belajar kita berjalan dengan lancar. Coba disiapkan, siapa KM-nya? Ya, siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, dilanjut dengan murojaah surat Ad-Duha bareng-bareng dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Sekarang pelajaran apa? BTQ. Apa kepanjangan dari BTQ? Baca tulis Quran. Coba sebelum belajar kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang matobe'i, hukum nun sukun atau tanwin, dan juga hukum mim. Ada yang pernah dengar? Pernah. Coba sekarang buka bukunya masing-masing. Sudah. Nah. Oke, yang pertama itu kita akan belajar tentang matobe'i. Nah, di sini ada lagunya. Kita tulis dulu ya lagunya.
Oke, kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nih, dengarkan dulu ya. Mari kita belajar tentang hukum-hukum mat. Pertama mat tobe'i, panjangnya 2 harokat, hurufnya ada 3. Ayo singkatannya. Huruf alif, waw dan huruf ya. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu huruf ya, dhamma bertemu waw, yang semuanya disukun. Itu pengertiannya, mat tobe'i namanya. Contohnya nuhiha. Gitu, bisa? Oke, kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang hukum-hukuman. Pertama mat tobe'i, panjangnya 2 harokat, hurufnya ada 3. Ayo singkatannya. Huruf alif, waw dan huruf ya. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu huruf ya, dhamma bertemu waw, yang semuanya disukun. Itu pengertiannya, mat tobe'i namanya. Contohnya nuhiha. Jadi huruf panjang mat tobe'i dibaca 2 harokat. Hurufnya ada berapa? 3. Hurufnya ada 3. 3. Apa-apa? Alif, waw, ya. Dibaca 2 harokat atau 1 Harokat. alif. Nah, selanjutnya, di sini kasroh itu bertemu dengan huruf Ya. Kalau dhamma itu bertemu dengan huruf Waw. Waw. Nah, yang terus kalau fathah itu bertemu dengan huruf Alif. Nah, contohnya kalau alif bacanya apa ini? Ba. Gimana? Ba gitu ya, bukan ba gitu, tapi 2 harokat dibacanya. Kalau huruf ya misalnya gimana ini dibacanya? Bukan nu gitu ya, tapi dibaca 2 harokat. Terus kalau huruf atau B huruf ya, apa dibacanya? Bukan ni gitu, tapi nggak boleh nggak ni, boleh nggak? Terlalu panjang ya, berarti bolehnya hanya 2 harokat. Coba sekarang buka ikronya masing-masing. Ikro atau juz amma, cari di situ huruf mat yang termasuk bacaan mat tobe'i. Coba yang pertama cari dulu yang mat tobe'i alif. Sebelum huruf mat tobe'i alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Coba cari. Sebelum huruf mat tobe'i alif ada huruf yang berharokat fathah. Iya betul. Coba yang lainnya.
kebanyakan itu kan. Iya betul. Ada? Semua? Iya betul. Sebelum huruf mata B alif, iya. Ngerti ya? Ya. Selanjutnya sekarang huruf mata BI ya. Sebelum huruf mata BI ya sukun ada huruf yang berharakat asro. Coba. Kayak tadi contohnya itu. Ada yang nemu? Iya betul. Bisa nemu? Ini ya? Iya betul. Ada? Sebelum huruf mata B, I, ya ada huruf yang berharokatnya asro. Ada? Iya ini. Oke, lanjut sekarang mata BI wow. Sebelum huruf wow sukun ada huruf yang berharakat doma. Iya betul. Nemu? Iya betul. Iya itu, ngerti ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti udah paham? Oke, coba kita nyanyiin satu kali lagi yang kompak ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang hukum-hukuman. Pertama mata BI panjangnya 2 harokat, hurufnya ada 3, halus singkatannya huruf alif, waw dan huruf ya. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu huruf ya, doma bertemu waw yang semuanya disukun. Itu pengertiannya mata BI namanya. Contohnya nuhiha. Jadi ini dibacanya bukan nuhiha, tapi nuhiha. Oh. Kalau mata BI waw sukun sebelumnya harus berharakat apa hurufnya? Kalau waw di sini ada apa? Doma tuh. Kalau huruf mata BI-nya ya sukun. Asro. Kalau itu alif. Nah, bisa ya bedain ya. Kalau ini termasuk mata BI enggak nih? Bukan. Harus enggak? Enggak, karena harus sebelumnya harus berharakat apa? Sebelum baunya. Doma. Berarti ini bukan termasuk huruf bacaan BI. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa tadi yang kedua? Hukum nun sukun atau tanwin. Ada yang pernah dengar? Hukum nun sukun atau tanwin itu ada berapa? Ada yang tahu? Berarti belum pernah dengar. Nih. Belajar hukum nun sukun atau tanwin juga ada lagunya. Coba buka bukunya masing-masing, kita tulis.
Kalau nggak kebaca, nanya ya. Kayak ini kebaca nggak? Kebaca. Kayak ini nadanya kayak yang biasa kalian sholatkan loh. Itu sholatkan. Ya. Nada mafia. Ya. Bareng-bareng aja ya langsung ya. Ya. 1, 2, 3. Syukur atau tanwin ada. Satu dari. Syukur atau tanwin ada 5. Yang pertama idhar hati namanya. Kedua idgham biguna bila guna. Idgham dan ikhfa habibi hafalanlah. Huruf idhar hati itu ada 6. Ain dan juga ain dan contoh dari idhar hati mana-mana hafalkan semua jangan sampai lupa. Idgham bila hurufnya ada 4. Ingat dengan jangan sampai terlewat. Tolong dari sini. Hurufnya yaitu nun dan ya mim. Contohnya yaitu liqaumi yaqilun. Huruf idgham biluna ada 2 yaitu hanya 2 serta saja. Contohnya itu adalah mirobika. Contohnya yaitu biladunka. Terus huruf yang keempat adalah ikhlas. Jadilah kalian manusia beradab. Huruf ikhlas itu hanya 1 yaitu huruf ba. Harus kamu tahu. Contohnya ikhlas yaitu Mibadi ya. di contoh lainnya yaitu dijamin. Huruf yang terakhir ikhfa hakiki. 15 hurufnya dipahami yaitu syan, syin dan tata. Terus ijazah serta contohnya yaitu jannatil tajri. Contoh lainnya kita Lihat sini ya. Yang pertama itu ada izhar halki. Apa? Izhar halki. Boleh ditulis ya.
Idhar itu jelas. Apa? Idhar jelas. Berarti halqi itu tenggorokan. Nah, jika ada salah satu ini hukum nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun itu atau tanwin, fathah tain, kasrah tain atau dhammah tain. Nah, di sini huruf idhar itu ada berapa? 6. Apa-apa pertama? Alif, ha, ain, ha, login, ho. Ada 6. Nah, setiap ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf idhar ini, huruf alif, huruf ha, huruf ain, huruf ha, terus huruf ogin sama huruf ho, itu dibacanya harus jelas. Nah, di sini contohnya. Misal tuh, min hadin, nunnya jelas nggak? Boleh nggak kalau dibacanya min? Nggak boleh, karena ini nun sukun menghadapi salah satu huruf idhar. Mana huruf idharnya? Jadi dibacanya harus jelas. Terus contoh selanjutnya. Ini dibacanya apa? Hasidin iza. Mana itunya bacaan idharnya? Mana? Sidin ya? Kenapa disebut idhar? Karena ada kasrah lain menghadapi salah satu huruf idhar. Apa huruf idharnya? Alif. Jadi dibacanya harus jelas sidin, seperti ada nunnya di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, selanjutnya dulu ya. Nah, setelah itu di sini huruf apa? Huruf idgham. Nah, idgham itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ada. Apa? Iya, good. Idgham biguna sama bilaguna. Nah, idgham itu dibacanya dengan memasukkan dengan apa? Memasukkan atau melebur. Nah, idgham bigunah itu hurufnya ada di situ ada berapa? Ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Disingkat yanmu. Kalau idgham bilaguna itu hurufnya cuma ada dua. Lam sama ro atau kari disingkatnya. Nah, setiap salah satu ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgham itu dibacanya harus memasukkan atau melebur. Contohnya di sini ada
yakulu. Jadi nunnya nggak dibaca, langsung masuk ke ya, seperti ada tanda tasjid di sini. Kayak ada tanda tasjid di sini. Bukan man yakulu atau man yakulu, tapi langsung ke huruf ya. Man yakulu. Coba. Man yakulu. Mana huruf itunya, huruf idghamnya? Ya. Ya, idgham apa disebutnya? Idgham diguna. Idgham diguna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Selanjutnya di sini tentang iqlab ya. Perhatiin ya, nanti ada kuisnya. Nanti kalian bisa jawab dapat hadiah. Iqlab. Iqlab itu artinya mengubah atau mengganti. Apa artinya? Mengubah atau mengganti. Huruf iqlab ini cuma ada satu. Apa? Iya, Pak. Di sini contohnya nanti ikutin ya. Kalla layum badanna. Kalla layum badanna. Ini nih huruf iqlabnya di sini. Setiap ada nun sukun atau fathah tain, kasrah tain, dhammah tain menghadapi huruf ba itu diubah atau diganti menjadi huruf mim. Bukan layun atau layung, tapi layung, nunnya diganti, enggak dibaca nun tapi dibaca ma. Coba kalla layum badanna. Kalla layum badanna. Oke, sampai sini tentang huruf iqlab ada yang mau ditanyakan? Ya, pada paham semua ya? Yang terakhir itu ada Ifa. Ikhfa itu artinya menyamarkan. Apa? Menyamarkan. Nah, huruf ikhfa ini huruf yang paling banyak, ada 15. Di sini apa tuh hurufnya? Ya. Shin, ta, dal, sin, kaf, za, ja, so, Nah, setiap ada nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa ini, itu dibacanya harus samar. Kayak di sini. Apa tadi bacanya? Jannatil tajri, bukan jannatin ya, tapi jannatil gitu. Terus bacanya juga ditahan. Nah, ini mana huruf ikhfanya? Mana huruf ikhfanya? Ta. Kalau ini mil kitabi, mana huruf ikhfanya? Ada yang mau ditanyakan? Coba sekarang yang pertama itu cari huruf. Oke, ada yang udah nemu ini? Udah.
Coba ada yang bisa nanti dapat hadiah. Kita ditulis di sini satu kata. Ya. Ini bisa. Udah deh, ada isinya. Oke, nanti dulu, cari dulu. Bener nggak? Benar. Iya, wih. Jangan dilihatinnya nanti. Nih, coba ada yang bisa lagi? Kita masih ada. Habis ini satu lagi siapa yang mau? Apa ini bacanya? Naron. Bener nggak? Betul. Oke. Nih. Ayo. Di bawah aja. Perhatiin ya. Iya. Ada ini enggak? Apa bacanya? Min hadin. Min hadin betul? Betul. Karena sukun menghadapi hanya termasuk huruf Idgham. Betul ya? Iya. Oke, coba kita breaking terlebih dahulu. Soalnya kalian kayak udah pada ngantuk. Coba tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, breakingnya kalau Bu Guru ngomong pagi itu satu, kalau siang dua, kalau sore tiga, kalau malam nggak tepuk. Iya, nggak tepuk pokoknya. Ngerti? Ngerti. Coba pagi, siang, sore, malam. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai ya. Malam. Kelihatannya konsentrasi. Udah lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sore. Berapa kali ya? Ada yang sekali, terusnya ada yang 2 kali doang. Siang. Berapa kali sih? Pagi. Sore. Malam. Pagi. Sore. Malam. Pagi.
itu apa tadi? Idgom. Jadi apa sih hurufnya ya? Hurufnya itu yang ya, nun, mim sama waw. Ini yang biguna. Yang biragunanya coba, ada yang bisa? 3 orang, nanti dapat siapa ya? Oke. Apa? Ipa ya? Idgom dulu. Anak bertemu. Itu warna biru. Ini? Ya, mu sama lam sama roy. Setiap badan sukun, fatatain, kasratain, domatain. Menghadapi ini salah satu huruf idgom. Bebas ya, mau kalian carinya idgom biguna, mau bilang guna, yang penting idgom. Betul nggak? Betul. Betul cara bacanya. Mayamal. Menghadapi mana huruf idgomnya? Ya. Ya, betul. Siapa ada yang mau lagi? Saya. Gak apa-apa, salah juga ya. Namanya juga lagi belajar. Ada nggak? Apa dibacanya Yuna? Wamanya. Idgom langsung gimana bacanya? Wamaya. Wamayab. Wamayata. Ya Betawi. Betul nggak? Betul. Mana huruf idgomnya Yuna? Huruf apa? Iya. Mana huruf idgomnya? Hurufnya apa? Ya. Huruf ya. Betul ya. Ada yang mau lagi satu lagi? Idgom? Ada yang mau? Kalau enggak kita lanjut ke huruf ikhfa. Ikhfa. Oke, lanjut sekarang ikhlas ya. Sekarang ikhlas babak doang. Setiap huruf sukun bertemu atau tanwin menghadapi huruf ba. Mana tadi tambahnya di sini? Udah dihapus ya? Ada yang nemu? Ini. Ini sama mimba di. Nah yang itu ada nggak? Iklan. Ada yang nemu? Ini. Saya ini. Nih. Jangan malu-malu. Malu-malu kucing. Bacanya apa? Lambi ya. Betul? Ini huruf iqabnya. Ba. Karena suka menghadapi huruf ba. Betul ya. Ada lagi? Yang iqab? Jira? Belum maju jira nih. Terus sekarang terakhir Ikhfa. Ikhfa banyak tuh hurufnya. Ayo siapa yang mau? Ya. 1, 2, satu lagi siapa? Udah 2 doang. Ayo siapa yang mau maju duluan? Saya masih banyak hadiahnya. Siapa yang mau maju duluan? Ada nggak? Siapa yang mau maju duluan? Ini di mana aja?
Bacanya apa? Minggu. Oh, itu apa tadi? Itu bacanya sama. Berarti Minggu. Iya. Mana huruf ikhwanya? Huruf apa? Huruf da. Betul nggak? Betul. Oke, tadi siapa yang mau lagi? Saya. Nih. Yang gede-gede yang kemuat nulisnya. Kecil aja. Satu lagi siapa tadi? Saya. Apa ini guys? Ini apa? Betul nggak? Betul. Kita syarat. Betul. Mana huruf? Ta. Oke. Satu lagi siapa? Udah mulai ngantuk ya? Nanti kita eskripsi lagi. Gimana bacanya Cahya? Betul nggak teman-teman? Betul. Huruf ikhwanya? Iya, huruf apa? Berarti udah paham ya tentang hukum bersukun atau tanwin? Ya. Oke, selanjutnya belajar tentang apa tadi? Hukum mim mati. Coba sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terus tepuk fokus. Kalian kalau belajar itu jangan ngelamun. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi yang tadi udah dipelajarin jangan sampai lupa. Iya. Harus ingat. Selanjutnya tentang hukum mim. Satu lagi tentang hukum mim. Ada yang udah pernah dengar? Oke, di sini ajinya udah pada itu kan Quran? Iya. Belum. Belum. Ya, belum. Nah, hukum mim atau hukum mim mati itu ada 3. Ada berapa? 3. Nah, yang pertama itu ada idgham mimi. Apa? Idgham mimi. Yang kedua itu ada ikhfa syafawi. Yang ketiga itu ada idhar syafawi. Kalau idgham mimi itu mim sukun bertemu dengan mim. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kalau idhar syafawi itu bertemu huruf selain mim dan ba. Oke, coba sekarang
Mimi, ada yang bisa? Ya. Cahya. Tenang aja, masih banyak hadiahnya. Apa ini bacanya? Mi? Ini rujak. Mija. Iya. Oh. Betul nggak? Betul. Karena mim sukun menghadapi huruf mim. Kayak yang kedua ini Iqbal Syafawi. Ada yang mau? Saya. Coba ulang hitung-hitung, cepet-cepet ya. Satu, dua, tiga. Ya. Kalimat teh. Coba dulu. Nah, turun dulu tangannya. Satu, dua, tiga. Gini. Ulang. Satu. Yang serius ya. Satu, dua, tiga. Kita mau mobil lagi. Bisa. Tidak siapa Bi? Tuh, coba siap-siap cari ini. Yang bacaan Izhar Syafawi. Banyak Izhar Syafawi. Selain huruf mim dan ba. Apa itu bacanya? Tina. Betul nggak? Betul. Kenapa betul? Karena mim sukun menghadapi huruf ba. Betul ya. Yang terakhir, ayo siapa yang mau ini? Izhar Syafawi. Belum. Udah. Saya. Ada isinya nggak itu? Ada ya? Coba tunjukin aja. Kemana? Wa ma hum anha ada huruf ain, betul nggak? Betul ya. Oke. Sampai sini tentang hukum mim ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kita belajar tentang apa? Idgham. Menyusun bertani.